Oke, di video kali ini kita akan membahas soal tentang kesetimbangan kimia. Hanya saja tingkat kesulitannya lebih nih. Kenapa? Karena kita akan menggunakan akar-akar ataupun nanti ada soal yang menggunakan persamaan kuadrat. Mungkin kalian akan bertanya, loh di sini kan soal tentang kimia, tentang kesetimbangan kimia. Kenapa ada menyangkut tentang persamaan kuadrat? Nah, itulah kerennya matematik. Jadi, matematik itu dia bisa relate ke banyak hal, termasuk salah satunya ada di pelajaran kimia, khususnya di kesetimbangan kimia ini. Oke, langsung aja coba kita bahas soalnya. Nomor satu, reaksi gas bromin dengan gas klorin di bawah. Ya, di bawah berarti yang gini nih. Dengan Kc-nya sekian, oke, pada 200 Celcius. Jika sistem tertutup diisi dengan dua reaktan dengan konsentrasi awal 0,2 m dan tidak ada konsentrasi awal untuk BrCl, oke, berapa konsentrasi BrCl pada kesetimbangan? Pertama-tama, kalau kita ngelihat soal kesetimbangan, pastikan terlebih dahulu kita harus tahu ada nggak reaksinya yang diberikan oleh soal. Kalau reaksinya itu belum dibuat oleh soal, maka kita harus bikin dulu reaksi kesetimbangannya. Kebetulan di soal ini kita udah punya nih persamaan reaksi kesetimbangannya yang aku kotakin ini nih. Dan kemudian pastikan juga apakah persamaan reaksi ini udah setimbang ataupun koefisiennya kiri dan kanan itu harus balance terlebih dahulu. Pastikan dulu nih, karena kalau misalkan secara koefisiennya tidak balance, nanti akan menjadi masalah di jawaban akhirnya. Gitu ya. Nah, kebetulan di sini tuh dia udah balance, udah setimbang kiri dan kanannya secara koefisien ya. Makanya baru kita bahas nih, baru kita bisa mulai membahas soalnya. Pertama-tama di soal ini kita udah dikasih tahu bahwa ini tuh sistem tertutup. Oke, berarti kalau dia sistem tertutup, anggapannya tidak ada penambahan konsentrasi dari reaktannya. Kayak gitu. Kemudian, dua reaktan, berarti yang mana? Yang di kiri dong. Kan kalau di kiri, kalau kita bicara tentang reaksi ya, kalau di kiri itu bagian reaktan, dan di kanan itu bagian produk. Nah, di reaktannya, keduanya ini, konsentrasi awalnya, kata soalnya itu 0,2000. Oke, molaritas. Dan tidak ada konsentrasi awal untuk BrCl. Itu make sense. Kenapa? Karena di awal mereka baru ada nih, belum mulai bereaksi. Nah, pertanyaannya setelah mereka bereaksi dan setimbang berapa konsentrasi BrCl-nya. Ya udah, paling gampang dari persamaan ini aku akan bikin mula-mula bereaksi dan setimbangnya. Oke. M mula-mula bereaksinya berapa dan setimbangnya berapa. Mula-mula keduanya itu mulainya dari 0,200. Oke. Oke, kita udah dapat ini di mula-mula itu mulai dari 0,200. Sekarang ini nih yang menjadi menariknya ketika kita membahas tentang kesetimbangan kimia. Kalau misalkan kita jumpa 0,200 sama konsentrasi awalnya, maka kan kita tidak bisa menentukan mana reaksi pembatasnya, ya dong. Kan kalau misalkan kita ngomongin tentang stoikiometri, itu dia bisa dilihat dari reaksi pembatasnya yang lebih kecil biasanya kan. Nah, kalau kayak gini, kita nggak tahu berapa yang bereaksi. Kenapa? Dia tuh sama. Oke. Oleh karena itu, kita misalkan dia dengan X. Kenapa dengan X dis? Karena kita tidak tahu yang bereaksi itu berapa. Apakah semuanya, atau setengahnya, atau seperempatnya, kan kita nggak tahu. Makanya karena dia sama seperti ini, ya, sama-sama di reaktor itu 0,200, akhirnya kita mengambil kesimpulan, ya udah karena kita nggak tahu berapa, kita misalkan dia dengan X. Nah sekarang gini, kalau dari reaktan itu akan bergeser ke arah produk dong, pembentukan ya produk. Akhirnya yang awalnya 0,200 nantinya dia akan berkurang. Oke, makanya berkurangnya berapa karena kita nggak tahu, berarti kita bisa misalkan dia dengan minus X. Oke, jadi udah tahu ya kenapa X dan kenapa minus X. Minus karena kalau kita ngomongin tentang reaksi, dia akan berjalan dari kiri ke kanan, dari reaktan membentuk produk. Kalau misalkan di bagian reaktannya awalnya itu adalah 100%, maka nanti ketika dia membentuk produk, yang di bagian reaktannya akan berkurang jumlahnya. Kenapa? Karena dia bereaksi membentuk produk. Makanya minus.
Kenapa X? Kita nggak tahu, kita tidak bisa menentukan reaksi pembatasnya. Nah, of course, ya, ini itu akan plus 2X. Kenapa? Plus berarti dia bertambah. Kenapa 2X? Ya, dia bertambah akan setara dengan koefisiennya. Kenapa? Lagi-lagi, koefisiennya adalah sesuai dengan jumlah molnya. Oke? Ingat bahwa koefisien dalam suatu reaksi yang sudah setimbang itu akan setara dengan molnya. Oke? Jadi kenapa dia plus 2X di sini? Akhirnya, oleh karena itu, kita akan mendapatkan 0, ya, 200 kurang X, ini sama di bagian setimbangnya, dan ini plus 2X. Oke, sampai situ paham ya? Karena kita ditanya berapa konsentrasi BrCl pada kesetimbangan, berarti kita harus cari Kc-nya. Kenapa Kc-nya, Dis? Karena kita tahu di sini Kc-nya 7,20. Standar Kc sama dengan kanan dibagi kiri. Oke, dengan ya kondisi tertentu. Artinya fasanya kita harus hati-hati nih. Tidak semua fasa bisa dimasukkan ke dalam persamaan Kc yang kita punya. Di sini kebetulan ketiga-tiganya ya itu gas, fasanya gas, jadi kita bisa masukkan semua. Konsentrasi apa? Konsentrasi BrCl. Kenapa kita harus menyamakan reaksi? Karena ini kita koefisiennya akan kita pangkatkan gitu, dibagi dengan konsentrasi Br2, konsentrasi Cl2. Nah, kenapa di sini pangkatnya nggak ada atau pangkat 1? Karena di sini koefisiennya 1. Kalau nggak ada kayak gini, berarti dia dianggapannya 1. Kayak gitu ya, paham ya? Nah, sekarang tinggal kita jalankan aja. Di Kc kita punya 7,20. Kita masukin aja. BrCl2 kita punya 2X. Ya dong. 2X jangan lupa kita harus pangkatkan 2 di sini. Jadi 4X kuadrat nanti jadinya. Dibagi dengan, ya udah, ini 0,200 kurang X. Oke, ini 0,200 kurang X. By the way, yang kita masukkan ke dalam persamaan Kc adalah yang di posisi setimbangnya yang aku kasih panah. Kenapa? Karena kita ngomongin tentang kesetimbangan gitu ya. Jadi yang kita masukkan angka-angka ataupun variabel yang ada di bagian setimbangnya. Oke. Sekarang, nah ini akan menjadi suatu matematik. Kalau kalian notice bahwa ini aku bisa melakukan kayak gini nih, 2x kuadrat. Oke. Ini 0,200 kurang X dikali dengan 0,200 kurang X. Kalau kalian kali distributif ya, sifat distributif dalam matematik, bisa aja, cuman kalian akan pusing nanti. Ya. Kalau aku punya kotak, dikali kotak, itu kan kotak kuadrat ya. Ya dong. Kita bisa pakai ini kemari. Kalau 0,200 kurang X itu kita misalkan dengan kotak, dan 0,200 ini yang dikurang X yang ada di sebelah kanannya kita misalkan kotak juga. Kenapa kita bisa misalkan dengan kotak? Karena mereka variabel sama. Jadi aku bisa bikin mereka kotak kuadrat. Ya dong. Kenapa? Karena di sini kotak, karena dia sama-sama 0,200 kurang X yang kita misalkan dengan kotak tadi, kita bisa bikin jadi kotak kuadrat. Nah, atau aku bisa bikin dengan, ya, by the way ini harus aku kurungin, 0,200 kurang X aku kuadratin juga gitu. Paham nggak sampai sini? Paham ya? Sekarang kita pindah aja. 7,20 berarti aku bisa bikin 2X per 0,200 kurang X yang dikuadratin. Bisa dong? Ya dong. Kalau aku punya A kuadrat per B kuadrat, ini akan sama dengan A per B yang dikuadratin. Ini sifat matematik. Oke? Eksponensial nih. Nah, dari sini kalau aku akarkan di sebelah kiri, maka di pangkat 2 ini akan hilang. Setuju? Kenapa? Karena akar itu adalah pangkat setengah. Jadi nanti pangkatnya itu bisa dicoret menjadi 1. Jadi akar 7,20 di sini karena aku akarin di kiri, di ruas kanan harus aku akarin. Ingat, kapanpun kita melakukan perlakuan secara matematis di ruas kiri, harus aku perlakukan hal yang sama di ruas kanan pula. Kalau di kiri aku akarkan, ya, di kanan aku juga akarkan. Kalau akar berarti dia pangkat setengah, nanti 2 dikali setengah. Makanya ini dicoret
tinggal 1. Makanya ini akan menjadi 2x per 0,200 kurang x. Paham ya? Berapa yang paham? Sekarang akar 7,20 berapa? Kalian bisa cek di kalkulator, itu 2,683. 2x per 0,200 kurang x. Selanjutnya apa, Dis? Nah, baru kita kali silang. Ya, kalau kita kali silang boleh. Ini kalau kita kali silang akan menjadi 0,536. Oke. Kemudian dikurang 2,683x sama dengan 2x. Oke, ini kita lanjut kemari. Nanti pindah ke sana. Ini akan menjadi 0,536 minus pindah ke kanan jadi plus. Berarti nanti jadinya 4,683x gitu. X-nya gimana? Ya 0,536 ini tinggal kita bagi dengan 4,683 supaya kita dapat X-nya. X-nya itu adalah 0,114. Oke. Ini apakah hasilnya? Enggak, karena kita akan ditanya berapa konsentrasi dari BRCl pada kesetimbangan. Ini kita masih 2x dong. Berarti kita udah ketemu X-nya berapa. Makanya konsentrasi BRCl yang awalnya 2x, karena kita udah dapat X-nya berapa, 2 dikali 0,114. Makanya 2 dikali, ini kali ya, 2 dikali 0,114, hasilnya adalah 0,228. Satunya apa? Molaritas. Inilah konsentrasi BRCl pada kondisi kesetimbangan. Oke, paham ya? Sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 2. Pada temperatur tertentu, 12 mol SO3 ditempatkan dalam 3 liter kontainer rigid. Berarti rigid lagi, berarti dia sistem tertutup ya. Dan terdisosiasi menurut persamaan reaksi. Oke, kita udah punya persamaan reaksinya. Dan sudah setimbang pula. Pada kesetimbangan terdapat 3 mol SO2. Itulah nilai Kc-nya. Oke, kita punya 2 SO3, kemudian dia terdisosiasi dan membentuk kesetimbangan jadi 2 SO2 dan O2. Aku nggak tulis pasanya karena mereka semua sama gas, jadi nggak ada masalah karena hal itu. Kita lihat di sini juga cara koefisiennya udah balance, kiri ya udah pas, kanan juga udah pas, udah sesuai lah. Baru seperti biasa mula-mula bereaksi dan setimbangnya. Pada temperatur tertentu 12 mol SO3. Apakah kita akan menulis 12 mol SO3 di sini? Jawabannya tidak, ya. Yang kita isi ke dalam MBS itu adalah molaritasnya khusus kesetimbangan. Ya, jadi kalau misalnya kita bicara tentang kesetimbangan, hati-hati bahwa MBS-nya ini kita tidak isi dengan mol, kan, dan kita isi dengan molaritas. Kenapa, Dis? Karena persamaan Kc-nya itu sama dengan konsentrasi, bukan mol. Hati-hati ya. Makanya kita di sini udah punya 12 mol SO3 dan 3 liter kontainernya. Jadi kita bisa dong cari molaritasnya. Mol sama dengan molaritas sama dengan mol dibagi liter. Berarti 12 mol dibagi 3 liter. Hasilnya 4 molaritas. Ya dong. Berarti ini di sini tuh aku isi 4. Oke, 4 apa? 4M. Dan seperti biasa ini tuh di bagian produknya masih kosong karena kan dia belum terdisosiasi awalnya. Nah, nanti setelah terdisosiasi baru kita lihat. Oke. Pertanyaannya, ketika dia terdisosiasi menjadi SO2 dan O2, kita tuh tidak tahu berapa yang terdisosiasi. Kan kita nggak tahu nih apakah semuanya, apakah seperempatnya, atau mungkin cuman 1% kali gitu. Karena kita nggak tahu, maka kita harus misalkan dia dengan, lagi-lagi, kita harus misalkan dia dengan X. X-nya berapa? Minus 2X. Kenapa? Sesuai dengan koefisien molnya. Oke, koefisien SO3 nya 2, maka di sini 2X. Kenapa minus, Dis? Tadi penjelasannya bahwa karena dia di bagian reaktan, dia akan berkurang kayak gitu. Dan di bagian produknya, of course dia akan bertambah menjadi berapa? Sesuai dengan koefisiennya 2X dan X doang di sini karena koefisiennya 1 ya. Akhirnya aku akan mendapatkan kondisi ketika dia setimbang menjadi 4 dikurang 2X tambah 2X
tambah X. Nah, ternyata pada kesetimbangan ini kita lihat 3 mol SO2. Berarti di sini, ya di bagian sini, aku bisa ganti dia dengan apa kira-kira? 3 mol SO2 kan kalau kita bagi 3 liter tuh menjadi 1, ya dong, 1 M. Ternyata di sini kita mendapat 1 molar. Kenapa? Karena pada kesetimbangan 3 mol dibagi 3 ya 1, gitu ya. Jadi dapatlah di sini 1. Dari sini berarti kita bisa ngeliat bahwa konsentrasi SO2 ya itu sama dengan 2X yang juga sama dengan 1. Berarti X-nya berapa? 0,5 dong. Iya dong. Iya nggak? Berarti X-nya tuh adalah 0,5. Dari sini kita akan mendapat semuanya. Di sini konsentrasi SO3 ya aku bisa masukkan di sini 4 dikurang 2 dikali setengah. Karena 0,5 itu kan setengah ya. Jadi di sini aku bisa coret 4 dikurang 1 itu hasilnya adalah 3. Berarti 3 molar untuk SO3. Sekarang kita pindah ke sini, apakah masih kelihatan? Masih ya. Nah, untuk konsentrasi O2-nya itu karena dia sama dengan X, berarti ya sama dengan 0,5. Jadi konsentrasi SO2-nya itu kita udah dapat berapa? 1 ya. Kemudian SO3-nya adalah 4 kurang 2X, berarti kita masukkan nilai X-nya. Nilai X-nya kita dapat dari mana? Dari tadi sini. Kita punya 1, terus kita sama dengankan. Karena apa? Sama-sama di SO2 gitu. Jadi 2X sama dengan 1, X sama dengan 0,5. Oke, jadi X ini kita masukkan ke 4 kurang 2X, dan 0,5 kita masukkan juga kembali. Oke, dapatlah semua ini. Berarti kalau gitu kita akan mendapatkan persamaan KC gimana? KC sama dengan SO2 yang dikuadratin, oke, sesuai dengan koefisiennya. Kemudian konsentrasi O2 dibagi dengan konsentrasi SO3, jangan lupa dipangkat sama 2. Oke, kita tinggal lihat sekarang. Konsentrasi SO2-nya berapa? 1, ya dong di sini. Berarti 1 yang dikuadratin, berarti 1 kuadrat. Konsentrasi O2-nya berapa? Sesuai dengan nilai X. Berarti X tadi berapa? 0,5. Berarti konsentrasi O2-nya itu adalah 0,5 ataupun setengah. Dibagi dengan konsentrasi SO3 tadi berapa? 3. Oke, berarti 3 dikuadratin itu 9. Oke, berarti 1 kuadrat itu 1. 1 dikali setengah, iya, setengah, ya dong. Dibagi dengan 9. Berarti ini 1 dibagi 18. Ya dong. Berarti 1 dibagi 18 hasilnya adalah 0,05. Oke. Ya mungkin ada lebihnya 0,056. Secara general kita akan menemukan nilai KC-nya itu adalah 0,056 sesuai dengan apa yang diminta soal. Oke. Oke, sekarang kita ke soal nomor 3, di mana ini akan menjadi soal terakhir kita. Di sini, di soal nomor 3, kita telah diberikan reaksi terlebih dahulu nih. Kemudian soalnya adalah jika konsentrasi awal PCl5 1 molar dan konsentrasi PCl3 dengan Cl2 adalah 0, berarti kita bisa mengartikan bahwa konsentrasi di sebelah kiri PCl5 itu 1 molar dan PCl3 dan juga Cl2 itu konsentrasi awalnya 0, kayak gitu ya. Tentukan konsentrasi setiap substansi pada kesetimbangan apabila nilai Kc-nya sekian. Oke. Pertama-tama, karena ini reaksinya di atas, aku ingin bikin dulu di bawah PCl5. Oke. Dia akan mengalami reaksi reversible menghasilkan PCl3, kemudian oh by the way, aku tidak menuliskan fasanya lagi karena sudah jelas di sini fasanya adalah gas ya. Kemudian Cl2. Nah, kalau kita lihat dari secara koefisiennya, di kiri Cl5, di kanan Cl5, kemudian P-nya udah sama-sama 1. Berarti udah setara secara koefisiennya. Tinggal gimana cara kita menyelesaikan soal ini. Seperti biasa, kita akan selalu buat mula-mula
bereaksi dan setimbangnya seperti apa. Kalau aku punya tabel MBS di sini, mula-mulanya kita mendapatkan hanya konsentrasi PCl5 itu 1 molar. Oke. Awalnya 0, berarti kita bisa strip. Kemudian di bagian bereaksinya, kita lihat berarti PCl5 karena dia ada di sebelah kiri, kita udah sepakat maka ketika dia mulai bereaksi maka PCl5 ini akan berkurang. Nah, berkurangnya berapa akan sesuai dengan koefisiennya. Karena di sini koefisiennya 1. Kalau misalkan nggak ada kan kayak gini, berarti kalau dia nggak ditulis berarti koefisiennya itu 1. Kayak gitu ya. Maka dia akan berkurang sebesar minus X aja. Kenapa minus X? Kenapa X? Karena kita nggak tahu dia tuh berkurang 100% kah, 50% kah, atau 60% kah. Jadi kita misalkan aja dia dengan X. Kalau misalkan aku punya 2 di sini, ya berarti minus 2X. Karena di sini 1, berarti kita misalkan dengan minus X. Kemudian yang di sebelah kanan gimana, Dis? Sebelah kanan itu akan plus X dan plus X. Sama-sama plus X. Kenapa dia plus? Karena dia berada di sebelah kanan. Ketika mulai bereaksi, maka yang sebelah kanan nih akan terbentuk. Kan awalnya nih 0 ya. Jadi ketika dia mulai bereaksi, maka akan terbentuk yang di sebelah kanannya. Makanya dia akan bertambah. Bertambahnya berapa kita tidak tahu. Maka kita misalkan dengan plus X. Kayak gitu. Oke, sesuai dengan koefisiennya. Kalau di sini 2, maka plus 2X. Gitu ya kira-kira. Nah, sekarang baru ketika dia setimbang, ini akan menjadi 1 dikurang X, X, X. Oke. Hanya ini yang kita dapatkan informasi dari yang kita ketahui di soal. Sekarang kita lihat coba. Kita mendapatkan nilai KC-nya di sini. Nilai KC kalau kita masukkan ke persamaan ya, kesetimbangan, maka karena di sini semua fasanya gas, maka aku bisa masukkan PCl3 kanan bagi kiri, gampang gitu ya. Berarti Cl2 karena ini yang di sebelah kanan kita taruh di bagian pembilangnya, kemudian di bagian penyebutnya ini adalah konsentrasi dari PCl5. Oke, sekarang kita lihat ya. Di sini X dikali X. Kita masukkan dong. Ya, kita masukkan ke dalam persamaan ini saat dia dalam kondisi yang setimbang. Nah, PCl3 di sini X, Cl2 X juga. Nah, PCl5 itu 1 dikurang X. Oke, berarti di bawahnya ini adalah 1 dikurang X. Sama dengan 0,0211. Sekarang ini, X dikali X itu adalah X kuadrat, betul. Mau nggak mau kita akan berhubungan dengan persamaan kuadrat di sini. Kenapa kayak gitu, Dis? Sekarang kita teruskan. Kalau kita operasikan lebih lanjut, maka ini akan menjadi X kuadrat. Di bawahnya adalah 1 kurang X sama dengan ya 0,0211. Kemudian gimana? Kita sekarang akan melakukan operasi kali silang. Berarti kalau aku kali silang, X kuadrat akan sama dengan 0,0211 dikurang 0,0211X. Iya dong. Sekarang kalau aku geser ke kiri, kenapa aku geser ke kiri? Nah, nanti aku akan jelaskan. Sementara ini akan aku geser ke ruas kiri, berarti X kuadrat. Kalau ini ya menjadi plus 0,0211X. Ini akan menjadi minus, ya dong. 0,0211 sama dengan 0. Kenapa aku memperlakukan seperti ini? Kenapa aku harus menggeser dia ke arah kiri? Kayak gitu. Karena kalau kita lihat, ini merupakan template dari apa? Dari persamaan kuadrat. Iya dong. Kalau kita sedikit review ke pelajaran SMA tentang persamaan kuadrat, kita akan menemukan bahwa template dari persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat tambah BX plus C sama dengan 0. Ini adalah template dari persamaan kuadrat. AX kuadrat ya, bagian sininya, B-nya 0,0211, X ya kan? Kemudian C-nya adalah 0,0211 juga. Jadi template ini masuk. Makanya tadi aku geser dia ke arah kiri supaya akan membentuk suatu persamaan kuadrat. Kayak gitu. Kalau gitu sekarang kita diminta apa kira-kira? Kalau kita ngomongin tentang persamaan kuadrat, kita akan ngomongin tentang akar-akarnya. Kita ngomongin akar-akar berarti ada dua cara kita bisa mencarinya. Pertama, kita bisa melakukan pemfaktoran. Kedua, kita bisa menggunakan rumus kecap.
Karena persamaan kuadrat yang kita punya sekarang, x kuadrat tambah 0,0211x dikurang 0,0211, itu kalau kita faktorkan repot, maka kita akan menggunakan rumus kecap ataupun rumus ABC gitu ya. Di mana rumus ABC-nya x1 garis miring x2, oke, akan kita menemukan min B plus minus akar D. Nah, akar D itu adalah B kuadrat kurang 4AC per 2A. So, bagaimana matematik bekerja hingga kesetimbangan kimia? Jadi mereka tuh ngaruh, saling berhubungan gitu ya. Nah, kita lihat sekarang. Dari sini tinggal kita operasikan aja. Aku ganti lagi ke slide berikutnya. Sekarang berarti aku bisa mencari bahwa X1 garis miring X2 min B. Min B-nya berapa? Min B-nya itu adalah 0,0211 sesuai template. Ingat, berarti min B itu kan yang nempel sama X ya. Koefisien di depan X yang bagian sini nih. Makanya dia hasilnya adalah 0,0211. Oke. 0,0211 plus minus, oke, B kuadrat kurang 4AC berarti 0,0211 yang dikuadratin dikurang 4 dikali A-nya apa? A-nya itu adalah angka di depan X kuadrat. Karena di sini tidak ada angka, berarti ini dimisalkan 1 gitu ya, di sini bagian sini. Maka aku akan bisa memisalkannya dengan 1. Berarti 4 dikali 1. Nah, kemudian selanjutnya adalah 4 dikali 1, 4AC. Berapa AC-nya? AC-nya itu adalah minus, ini dikali ya, minus 0,0211. Oke, inilah per berapa? Per 2A. Per 2 aja berarti 2 dikali 1 gitu ya. Karena A-nya tadi 1. Nah, sampai sini aku harap kalian paham. Nah, kemudian selanjutnya gimana? Tinggal kita operasikan aja. X1 garis miring X2. Di sini aku ingin mengoperasikan yang di sebelah yang bagian dalam akarnya dulu. Minus 0,0211 plus minus kira-kira berapa sih hasil akar-akar ini? Nah, kalau kalian cari, ini biar cepat ya, hasilnya akan 0, berapa? 291 per 2. Nih, hasilnya seperti ini nih. Kemudian, nah nanti ini kita lanjut aja ke bawah. Untuk X1-nya, ini kan tadi X1 garis miring X2. Maksudnya gimana, Dis? Nah, untuk X1-nya itu 0,0211 plus 0,291 dibagi 2. Itu untuk X1-nya sama dengan berapa? Untuk X2-nya itu adalah minus 0,0211 minus 0,291 per 2 sama dengan berapa? Gitu. Berarti nanti kita akan mendapatkan hasil di sini misalkan A, di sini kita mendapatkan hasil misalkan B. Nanti kita pilih salah satu gitu. Apakah akar-akar yang memenuhinya A atau B? Sementara kita akan melakukan pencarian dulu nih. Di bagian X1, berarti ini kan kayak 0,291 dikurang 0,0211 dibagi 2. Kayak gitu. Oke. Berarti hasilnya berapa? 0,134 ini. Oke. Nah, di bagian X2-nya, kalau kalian lihat bahwa ini akan menghasilkan nilai minus. Aku nggak perlu cari lagi karena ini minus. Minus, ya kayak minus. Jadi minus bagi 2 ya minus. Sedangkan dalam solusi persamaan kuadrat, kita tidak akan memerlukan nilai X2 ataupun X1 yang nilainya minus. Atau nilai akar-akar itu kalau bisa jangan minus gitu. Penyelesaiannya jangan minus. Makanya yang kita ambil, oke, ini adalah yang 0,134. Jadi aku kotakin. Setelah aku dapat 0,134 sebagai nilai akar-akarnya, sekarang apa yang kita lakukan, Dis? Kita di soalnya ditanya apa? Di soalnya kita ditanya konsentrasi PCl3 ya
setiap substansi, sorry. Jadi tentukan konsentrasi setiap substansinya. Berarti PCl5-nya berapa, PCl3-nya berapa, Cl2-nya berapa. Saat kondisi kesetimbangan, berarti kita akan melihat ke arah sini nih. Nah, kita kan tadi udah dapat dong nilai X-nya berapa. Setuju? Iya kan? Kita tadi udah dapat nih nilai X-nya berapa. Tinggal ya kita masukkan aja kemari. Konsentrasi PCl5 itu kan 1 dikurang X. Berarti 1 dikurang nilai X kita tadi berapa? 0,134 ya dong. Berarti 1 dikurang 0,134 itu berapa? Gitu. Berarti ini hasilnya adalah 0,866. Apa satuannya? Molaritas. Oke. Kita lihat sekarang. Kemudian konsentrasi PCl3-nya berapa? Oke, PCl3-nya karena dia sama dengan X, ya udah berarti 0,134. Konsentrasi Cl2-nya berapa? Sama karena dia sama-sama X ya. Ini X, ini X. Berarti 0,134 juga. Nah, ini dia untuk soal kesetimbangan yang relate dengan apa? Dengan persamaan kuadrat. Pada akhirnya kita akan mendapatkan nilai X sebagai solusi dari persamaan kuadrat yang kita punya, yang kita ketemukan dari nilai KC ataupun persamaan KC. Nanti nilai X itu kita akan masukkan ke dalam persamaan reaksi kita untuk mendapatkan nilai konsentrasinya pada kondisi setimbang. Oke. Nah, aku harap kalian paham dengan soal kesetimbangan kimia yang sedikit lebih advance ini. Aku harap kalian paham, nanti kita akan ketemu lagi di pembahasan materi yang lainnya. Oke?